Selamat jumpa kembali di channel Master of Melodic. Di video kali ini kita akan mencoba menginstal web server ya. Web server bukan di Windows. Kalau di Windows gampang. Kalian tinggal cari library yang sudah terkumpul seperti di XAMPP, appserve atau yang lainnya, WAM. Kalian tinggal install, selesai. Tapi bagaimana kalau kita mau menginstal web server di Linux? Bagi yang ingin menginstal Linux, khususnya Ubuntu, kalian bisa lihat dulu video prasyarat sebelum melakukan praktek di video kali ini ya. Harus install VirtualBox dulu, kemudian bisa membuat snapshot, kemudian setting supaya tampilannya bisa full screen. Lalu sekarang kita akan menginstal, baru kalian akan bisa menginstal server web ya. Tapi kalau hanya web server saja kurang ada efeknya, harus dikombinasikan dengan server-server yang lain, database server ya, dan juga bahasa pemrograman yang disupport. Jadi kita akan menginstal LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP, atau yang sekarang MariaDB, karena MySQL sudah lisensinya sudah dibeli oleh Oracle. Nah, bagaimana sih caranya? Yuk kita lihat tahapan-tahapannya. Bagi kalian yang ingin belajar jaringan komputer, saya beri bocoran sedikit. Web server itu bekerjanya di protokol HTTP. Kepanjangannya dari Hypertext Transfer Protocol, atau kalau ada depannya S itu artinya secure. Nah, di protokol tersebut bisa mengirimkan data lewat protokol tersebut. Jadi kalau di jaringan komputer itu di protokol OSI, masuknya di layer 7 presentation. Kalau yang di protokol TCP/IP masuknya juga di layer 4. Nah, kenapa sih kok ada dua protokol OSI dan TCP/IP? OSI itu protokol yang sebagian de jure, yang seharusnya yang di atas kertas harusnya OSI. Tapi kalau kita berbicara di lapangan, yang dipakai adalah protokol TCP/IP. Nah, bagaimana caranya? Yuk langsung saja, tidak perlu berpanjang kali lebar. Buka VirtualBox, kemudian jalankan start. Ya, jalan. Seperti biasa keluar error, abaikan saja. Ya, login. Ya, masuk elemen login saja, masukkan password. Karena di video yang terdahulu kita sudah setting bagaimana supaya bisa full screen, maka ini timelinenya enak, sudah layar penuh. Oke, sekarang sudah masuk, kita buka terminalnya. Kita buka terminal. Nah, ini saya sudah bawakan, ketikkan. Nah, coba di paste bisa enggak ya?
Kenapa masih belum bisa? Ya udah, ketik aja. Kita ketikkan sudo super user, masukkan password, dan kita installnya via Taxel ya. Perintahnya nih sudo apt-get install Taxel. Sudo min get install Taxel. Jadi ada beberapa cara menginstal web server. Kalau saya lebih sukanya lewat Taxel. Ada pilihan apa nih, baca. Oh, membutuhkan kira-kira tidak ada 1 mega. Ya saja ya. Oke, working, silahkan ditunggu. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke Taxelnya sekarang. Sudo Taxel. Oke, cari, kemudian cari pilihan LAM server. Masih ada, oh masih ada. Tekan spasi ya nih ya, bisa bintang diberi spasi. Pilih LAM, kemudian spasi sehingga milih bintang ini, kemudian tekan tombol tab. Nah, tekan tombol tab, ini kursornya pindah ke OK nih. Kalau udah OK, pindah ke OK, merah-merahnya enter. Dia akan otomatis running. Oke, silahkan ditunggu. Kurang lebih 14 menitan. Oke, install Taxelnya sudah selesai. Sudo Taxel, sudah memilih LAM server. Sekarang kita install Secure MySQL. Install Secure MySQL. Nah, kita coba install Secure MySQL, enter. Oh, ada error. Bentar, coba kita cari. Oh, sorry, bukan gitu caranya. Jadi kita sebelumnya cek dulu. Itu tadi kita sebelumnya sudah install web server. Sampai sini web server sebetulnya sudah terinstall. Nah, ngeceknya gimana? Ngeceknya kalian ketikkan localhost saja, localhost. Nah, di sini sudah terinstall web servernya secara default. Nih, Apache 2 Ubuntu default page. Nah, web server ini kalau yang ingin nyoba pakai IP bisa, kita lihat IP-nya berapa sini. IP-nya 10.0.2.15. 10.0.2.15. Nah, sama saja. Di localhost dan ketikan IP sekarang sudah ada protokolnya HTTP. Nah, kalau mau coba ngecek lagi HTTP titik 2 double slash, nah, sama
diarahkan ke sini. Begitu sampai sini kita sudah berhasil menginstal web server. Nah, tapi kalau web server saja tidak ada gunanya, harus ada database-nya atau dan aplikasinya, dan ada software untuk memanage database-nya namanya phpMyAdmin. Kita coba cek di sini. Oh, not found, dia tidak mengetahui. Nah, yuk kita lanjutkan lagi instalannya. Instalannya ngetiknya ini sudo mysql secure installation. Yuk kita coba sudo mysql secure installation, enter. Nah, di sini ada pertanyaan nih, securing the MySQL server deployment, validated password component can be used to test password and Y saja nih. Jadi kita akan men-setup validasi password. Nah, ketik ya, Y, enter. Saya milih yang mana nih, low, medium, strong untuk kekuatannya. Saya milihnya yang low saja lah, masih buat belajar. Kalau yang medium ini panjangnya harus lebih dari 8 karakter. Low saja sudah harus lebih dari 8 karakter nih, tapi yang medium ada kombinasi case dan spesial karakter. Yang strong ada dictionary juga nih, spesial karakter juga. Saya milihnya yang low ya, ketik 0, enter. Nah, please set the password for root here. Nah, ini suruh masukkan user password yang untuk root. Ya, saya masukkan user password saya. Kita akan 8 karakter nih. Masukkan password lagi, harus sama dengan yang tadi. Dia keluar nih, estimasi kekuatan passwordnya 50, tidak apa-apa. Jika mau untuk lanjutkan, ketik yes, klik Y, ketik Y, enter. Kemudian remove anonymous user, ya ini buat keamanan. Apakah kalian mau menghapus user yang lain? Saya ketik ya saja. Nah, ini kalian ditanya ini, apakah kalian tidak membolehkan root login dari luar? Nah, ini kalau kalian ketik Y, kalian tidak bisa nge-remote dari luar, kalian harus nge-remote se-servernya. Nah, maka dulu saya milihnya no aja, klik no. Saya ingin mengakses dari mana saja, kan toh ini masih buat percobaan. Ketik no. Menghapus database untuk testing, saya ya saja lah, menghapus database untuk testing. Ya, Y, enter. Reload privilege tabel. Nah, meload tabelnya yang untuk hak user akses. Saya ketik Y saja. Nah, Y besar ya kecil sama saja, enter. All done. Nah, berarti settingan database-nya sudah selesai.
Sudah selesai. Nah, sekarang kita coba nih, kalau gitu login pakai root. Login pakai root apakah bisa? Perintahnya MySQL strip u itu user sebagai root, dan main p masukkan passwordnya. Passwordnya tadi yang sudah kalian masukkan, jangan sampai lupa passwordnya tadi. Nah, ya sudah berhasil masuk. Nah sekarang kita akan mengecek nih, ada user apa saja nih yang di database MySQL ini. Kita berarti sudah masuk ke MySQL nya nih, di Ubuntu kita sudah ada basis datanya. Ketikan ini ya, select user, authentication underscore string, plugin, host from database MySQL, tabelnya user. Jangan lupa dikasih titik koma, enter. Nah, yuk kita lihat. Nah, di sini sudah ada beberapa user nih. Ada user root, Debian, MySQL, sys, dan ada passwordnya nih. Oke. Kemudian kita mengubah MySQL-nya menjadi MySQL native. Ya, perintahnya seperti ini, alter ini ya, yang ini ya, user petik 1 root petik add petik 1 lokal host petik 1 identified with MySQL native password by petik 1 password petik 1 titik koma, enter. Nah, query oke. Sekarang kita lakukan flush privilege-nya. Nah, ketikan flush itu seperti di refresh, privilege titik koma. Oke, ini kalau berhasil pasti ada query oke, karena tidak ada row yang efek. Nah, tapi query-nya oke nih. Kemudian kita coba ini, memilih di cek tabel user di MySQL, database MySQL itu ada apa aja sih. Nah, dari yang lama saja, plugin host from MySQL. Root. Nah, ini kalian perhatikan yang sebelum kita ubah ke native, root passwordnya kosong. Tapi setelah kita ubah ke native, sekarang passwordnya sudah ada isinya. Nah, ini ya. Oke, kalau gitu sudah, kita keluar, exit. Nah,
by. Nah, kemudian kita masuk lagi, coba masuk menggunakan user root MySQL spesimen u root main p, masukkan password. Nah, saya beritahu lagi, tadi passwordnya yang dimasukkan itu adalah password yang ini. Jadi tidak menggunakan password yang kalian masukkan tadi sebelumnya ya. Di sini bukan. Tapi masukkan passwordnya. Sekarang passwordnya secara default adalah password kecil. Loh Pak, jadi tidak secure toh ini toh. Ya nanti bisa kalian ubah sendiri. Ya, ubah sendiri. Kan kalian sudah saya beri query-nya nih. Alter user root, nanti kalian ubah sendiri untuk keamanan kalian, passwordnya diubah. Jadi di sini tadi kita klik enter, masukkan passwordnya adalah password ya. Begitu ya, jangan bingung. Kemudian kita coba membuat user ya, create ya. Kita coba membuat user, create user, test. User itu ada di add localhost, identified by berarti passwordnya. Jadi ini passwordnya mau dikasih apa kalau? Jadi passwordnya saya masukkannya ini seperti yang ada nih, tes 123 bintang pagar ya, titik satu lagi, titik koma, enter. Oh, berhasil. Dan setelah membuat user, kita coba memberi hak akses pada user tersebut. Hak aksesnya gimana ya? Kita beri akses ke bintang artinya semua ya yang ada di localhost. Nah, kita coba nih, grant all privilege on bentar. Tes underscore db titik bintang itu bintang tes at titik lokal host titik koma, coba enter. Oke, berhasil. Kemudian kita ubah ke natif lagi ya. Kita ubah mana nih? Oh, hilang nih. Ya, ketik aja lah. Kita ubah ke MySQL native, alter user, ketik test add localhost, ketik lagi
identify with MySQL native password by masukkan passwordnya tes 123 bintang pagar titik koma ya, enter. Nah, setelah itu kita drop karena kita tadi mengetes usernya sudah berhasil dibuat. Lebih baik kita hapus saja usernya sekarang ya, karena sudah berhasil yang sekarang tidak berguna. Kita drop saja, drop user test at local host. Oh, ada petiknya, sorry. Enter, titik komanya ketinggalan. Oke, sudah selesai. Kita coba. Duh, kok masih belum bisa PHP Mate-nya? Ya, karena kita belum menginstal PHP MyAdmin. Ya, cara installnya gimana? Kalau di Ubuntu diinstalnya secara terpisah. Nah, ini ketik exit dulu, kita keluar dulu. Nah, exit. Nah, ini saya tambah dulu lah biar tidak bingung. Exit. Kita ketikkan yang ini, sudo spasi apt main-get spasi install php myadmin. Oke, perhatikan ini di sini membutuhkan internet untuk mengunduh sebesar kurang lebih 16 MB dan space-nya yang dibutuhkan kurang lebih 72 MB. Nah, ketik Y saja. Oke, silakan ditunggu. Oh ya, ini karena MySQL ini sudah dibeli oleh Oracle. Saya tidak tahu, mungkin ada masalah di license. Sekarang kebanyakan beralih ke MariaDB. Tapi jangan khawatir, MariaDB itu pengembangnya beberapa masih sama ya dari MySQL. Core-nya masih sama, sehingga yang jiwanya jiwa open source dia milihnya daripada ke MySQL urusan sama lisensi, sekarang larinya ke MariaDB yang open source. Toh fiturnya sama, pembuatnya sama. Nah, jadi bisa dimanfaatkan selayaknya MySQL. Jadi ketika ada akuisisi sebuah perusahaan besar, itu pasti ada sesuatu di belakangnya. Ya, kita tunggu dulu. Ya, jika ada pilihan seperti ini ya, ini dia nanya nih PHP adminnya, ini mau diinstal di server apa ya, karena kita tadi installnya Apache 2, ini pilih di Apache 2, klik spasi ya, space.
Nah, sampai muncul tanda bintangnya berarti mulainya Apache, kemudian klik tab. Nah, pilih OK, enter. Ya, tunggu sampai berjalan. Jika ada pilihan seperti ini, kita coba pilih yes ya. Ya, masukkan passwordnya. Apa tadi passwordnya? Passwordnya kan sudah dirubah ya. Password tadi kecil. Kemudian klik tab. Kursornya sampai di OK merah-merah nih. Kemudian klik enter. Nah, masukkan password lagi. Ketikkan PASSWORD kecil semua. Kemudian di tab, pindah di OK merah-merahnya, enter. Nah, ini ada pilihannya nih. MySQL ngomong nih, passwordnya tidak memenuhi kebijakan yang disyaratkan. Nah, ini kita milih mana nih? Kita coba ignore aja, coba abaikan. Kira-kira berhasil apa enggak nih? Ignore ya. Jadi passwordnya terlalu simple, enggak boleh katanya. Klik OK aja. Semoga masih bisa berjalan ya. Karena tadi passwordnya MySQL yang root adalah password. Ya, selesai. Kita buka browser, ketikkan localhost/phpMyAdmin. Ya, sudah masuk. Kita berhasil install phpMyAdmin. Sekarang masuk ke root, passwordnya password, enter. Ternyata berhasil. Selamat, kalian sudah berhasil menginstal LAM ya, Linux, Apache, MySQL, PHP. Loh Pak, PHP nya kan belum dicek Pak. Nah ini kalian sudah melihat ini di phpMyAdmin ada index.php. Jadi secara otomatis dia sudah bisa mengakses, mengcompile file PHP. Berarti kan ini web server pakainya Apache, tapi di dalamnya ada database-nya pakainya MySQL, nah, versi 7 sekian, PHP-nya juga versi 7. Nah, kira-kira gitu untuk video kita kali ini. Selamat, setidaknya kalian dan kita dan saya juga sudah berhasil men-setting sebuah web server yang powerful di Linux. Oke, jangan lupa like dan subscribe, komen kalau ada yang mau ditanyakan, dan kalau mau request tutorial apa selanjutnya silahkan ketik ya, supaya kita semakin semangat, ada komunitas untuk belajar bersama. Oke, sekian video kita kali ini. Tetap semangat, meskipun kita masih dalam masa pandemi, pasti ada jalan keluar. Kalau sudah bisa di close saja, exit, nah, close saja. Power off. Cukup ya. Sekian, terima kasih.